Insight. Perkenalkan, nama saya Niputu Chandra Putri Karisa dan Saya Prasetyo Widianto. kami akan menjelaskan salah satu kota di Mecklenburg-Vorpommern, yaitu kota Schwerin. Ibu kota Mecklenburg-Vorpommern. Schwerin merupakan ibu kota negara bagian Mecklenburg-Vorpommern, Jerman Utara. Kota ini terletak di pesisir barat daya Danau Schweriner, barat daya Rostock. Sejarah singkat Schwerin. Schwerin menjadi ibu kota Mecklenburg-Schwerin dari pertengahan abad ke-14 hingga 1471. Dari 1621 hingga 1695 dan dari 1701 hingga 1934. Saat kota ini menjadi ibu kota Mecklenburg-Land yang bersatu dari 1952 hingga 1990. Kota ini menjadi ibu kota Schwerin-Bezirk, Jerman Timur. Sisi geografis Schwerin. Dengan populasi sekitar 100.000 penduduk, ibu kota negara bagian Schwerin adalah kota terbesar kedua di Mecklenburg Barat. Parlemen negara bagian duduk di bekas kastil Schwerin yang terletak di sebuah pulau di Danau Schwerin. Schwerin dikelilingi oleh sejumlah danau dan kota tua arsitektur abad ke-19 yang mengesankan. Teknik mesin dan konstruksi logam adalah andalan ekonomi lokal. Schwerin Castle. Schwerin Castle adalah istana bergaya Renaissance yang terletak di sebuah pulau di Danau Schwerin. Dikenal karena keindahannya yang memukau, istana ini tampak seolah-olah mengapung di atas air, menjadikannya salah satu kastil paling indah di Eropa. Lokasi ini telah dihuni sejak abad ke-10 oleh suku Slavia Obotritt. Pada tahun 1160, Henry the Lion, adipati Bavaria dan Saksoni, membangun kastil ini setelah menaklukkan benteng Obotritt. Kastil ini menjadi kediaman para adipati Mecklenburg dan mengalami berbagai renovasi, terutama pada abad ke-19 yang memberikan tampilan seperti ini. Fitur unik seperti menggabungkan elemen Gothic, Renaissance, dan Baroque dengan inspirasi dari kastil-kastil Prancis seperti Château de Chambord dan adanya menara-menara menjulang, kubah megah, dan taman-taman yang indah mengelilingi istana membuat fitur ini semakin unik. Saat ini, Schwerin Castle berfungsi sebagai tempat duduk Landtag atau Parlemen Mecklenburg-Vorpommern sejak 1990. Dan sebagian area kastil dibuka untuk umum sebagai museum yang menampilkan seni dan sejarah lokal. Menurut legenda lokal, kastil ini dihuni oleh roh kecil bernama Peter Mansion yang dikenal sebagai penjaga kastil yang nakal namun baik hati. Pada 27 Juli 2024, Schwerin Castle diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sebagai bagian dari Residence Ensemble Schwerin. Seni dan budaya di Schwerin. Yang pertama, Teater Schwerin. Di sini ada Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin, yaitu teater dengan 6 departemen seni termasuk opera, drama, dan balet. Teater ini menyelenggarakan Schlossfest Spiele Schwerin setiap musim panas dan menarik ribuan pengunjung setiap musimnya. Yang kedua ada Staatliches Museum Schwerin. Nah, museum ini menampilkan koleksi seni rupa dari abad ke-16 hingga ke-21, termasuk karya Rubens dan Rembrandt. Terletak di dekat Schweriner See, museum ini juga memamerkan seni kontemporer Jerman. Yang ketiga ada Schlossgarten Schwerin, yaitu taman barok seluas 25 hektar dengan kanal pavilion dan patung-patung karya Balthasar Permoser. Schlossgarten ini menggabungkan arsitektur, alam, dan seni dalam satu kesatuan yang harmonis. Yang keempat, Festival Budaya. Di festival budaya ini ada banyak, mungkin saya nyebutin beberapa aja, yaitu ada Festival Anggur, Wine Festival, yang diadakan pada akhir Agustus hingga awal September. Yang kedua ada Martenmarkt pada bulan November, yaitu merayakan persahabatan dengan kota Lübeck. Yang ketiga ada Festival Pasar Natal yang berlangsung selama
sepanjang Desember di pusat kota tua. Yang kelima ada gereja bersejarah. Schalfkirche adalah gereja balok dari awal abad ke-18, bagian dari UNESCO World Heritage, dan ada Paulkirche yang dibangun antara 1863 sampai 1869 dan menampilkan arsitektur neogotik dan karya seni religius. Tempat wisata utama di Schwerin. Yang pertama ada Schweriner Schloss, yaitu istana megah bergaya historis di Pulau Danau Schwerin dan kini menjadi gedung parlemen dan museum. Yang kedua ada Schweriner Dom, yaitu katedral bergaya gotik dari abad ke-13 dengan menara tinggi dan interior yang mengesankan. Yang ketiga ada Staatliches Museum Schwerin, yaitu museum seni dengan koleksi lukisan Eropa, termaksud karya Rubens dan Rembrandt. Yang keempat ada Taman Istana atau Schlossgarten, yaitu taman istana bergaya barok dengan patung-patung klasik dan lanskap yang indah. Yang terakhir ada Altstadt Schwerin, yaitu kota tua dengan jalan-jalan berbatu, rumah-rumah bersejarah, dan suasana yang memikat. Transportasi dan aksesibilitas di Schwerin. Beberapa transportasi akses ke Schwerin. Ada kereta, yaitu Schwerin Hauptbahnhof, yang terhubung dengan kota-kota seperti Hamburg, Berlin, dan Rostock. Kemudian ada bus, yaitu Flixbus dan Mainfernbus yang melayani rute dari berbagai kota besar ke Schwerin. Lalu ada transportasi lokal, yaitu bus dan tram yang dioperasikan oleh Nahverkehr Schwerin, yang jaringan ini mencakup seluruh kota. Kemudian ada Schwerin Ticket, yaitu tiket harian atau 24 jam, seharga 6,20 euro dan tiket 2 hari atau 48 jam seharga 9,40 euro untuk dewasa. Untuk anak-anak hingga 14 tahun mendapatkan tarif khusus, dan tiket ini mencakup transportasi umum gratis dan diskon hingga 100% di berbagai atraksi. Kemudian ada aksesibilitas, yaitu salah satunya stasiun utama Schwerin yang dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, termaksud layanan bantuan mobilitas. Kemudian ada Museum Negara Schwerin yang memiliki pintu masuk tanpa hambatan, lift ke semua lantai, toilet yang disesuaikan, dan materi informasi dan braille serta cetakan besar untuk pengunjung dengan gangguan penglihatan dan untuk penyandang disabilitas. Tips berkunjung ke Schwerin. Durasi kunjungan bisa 1-2 hari cukup untuk menjelajahi kastil, museum, dan kota tua. Waktu terbaik. Untuk waktu terbaik berkunjung bisa ngambil bulan Mei sampai September untuk cuaca cerah dan November sampai Desember untuk pasar Natal. Lalu transportasi lokal. Bus jalur 10 menghubungkan stasiun utama dengan kastil dan pusat kota. Kemudian ada pembayarannya. Diharapkan untuk membawa uang tunai euro karena beberapa tempat belum menerima kartu. Dan ada aplikasi berguna, yaitu unduh DB Navigator untuk jadwal kereta dan Google Map untuk navigasi lokal. Ini adalah beberapa referensi yang kami cari untuk pembuatan presentasi ini. Saya Prasetyo Widianto dan rekan saya Niputu Jandinda Putri Karisa. pamit undur diri, selebihnya mohon maaf, vielen Dank.